first have to go through the darkness to see the light again. Wins over evil. What have you done to me? Where are you, dear God? I am searching for the light. The ambassador on a humble horse, and I have come from the deepest part of our hearts. So in all the world, open the doors and gates, and celebrate my arrival, because I bring you this message. Mengapa Bali tetap menjadi Hindu hingga sekarang? Apa yang menghalangi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa masuk ke Bali? Yang menjadikan kerajaan Islam tidak pernah menyerang Bali adalah karena Bali tidak pernah secara nyata anti-Islam. Walaupun memiliki budaya yang berbeda, komunitas Islam terus ada di Bali pasca Majapahit. Puri-puri dan para penguasa Bali tetap menerima kehadiran orang Muslim sebagai pedagang dan menyewa mereka sebagai tentara. Ini sebabnya Bali tidak pernah merasa harus ditundukkan oleh kerajaan Islam, terutama Mataram di Jawa. Minoritas Islam yang berdagang, terutama di Bali Utara dan menjadi tentara, tetap dapat singgah dan tinggal di Bali. Kalau kalian pernah kesini, pasti sering lihat ada banyak kain hitam putih dan sesajen di berbagai tempat. Terus, kenapa ya bisa ada banyak sesajen di Bali? Yaps, itu karena masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu. Hari-hari mereka dimulai dengan doa dan diiringi sesajen yang dipersembahkan kepada dewa atau dewata. Sesajen atau banten diletakkan di pura, persimpangan jalan, pura kecil di rumah, pohon besar, batu, dan berbagai tempat lainnya. Nah, kalau yang ini namanya Canang Sari. Canang Sari berarti tujuan yang indah dan merupakan banten paling sederhana untuk dipersembahkan. Bunga warna-warni ini mencerminkan kesembilan dewa. Di bawahnya terdapat kapur, buah gambir, dan daun sirih yang disebut keporosan. Keporosan ini mewakili Trimurti, tiga dewa utama dalam Hindu, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ada dupa ketika banten diaturkan. Selain Canang Sari, ada sesajen gebogan, sebuah persembahan dari hasil bumi seperti buah-buahan. Oh iya, seiring perkembangan isinya juga makin kreatif, bahkan kadang ada minuman kaleng atau jajanan kemasan. Gebogan biasanya ada saat acara khusus, seperti Hari Raya Galungan atau Kuningan, juga ketika upacara keagamaan di rumah atau pura. Setiap penempatan canang ternyata punya makna loh. Ketika sembahyang di pura, sesajen diletakkan di altar sebagai simbol dewata turun ke bumi dan memberkati umatnya. Sedangkan segehan atau sesajen yang ditaruh di bawah ditujukan kepada makhluk penghuni alam bawah. Tujuannya agar segala energi negatif dapat ternetralisir menjadi energi yang baik untuk sekitarnya. Oh iya, kita nggak boleh menginjak sesajen karena sebagai bentuk penghormatan. Sebab canang itu simbol dewa atau dewata. Tapi kalau prosesi selesai dan sesajennya sudah katur, nggak apa-apa kalau terinjak atau terbuang. Ya, karena sudah dianggap lungsuran, sisa atau bekas persembahan.
berasal dari bahasa Sanskerta dengan kata dasar wiwaha yang memiliki arti pesta pernikahan atau perkawinan. Prosesi pernikahan di Bali juga berbeda-beda sesuai dengan adat setiap mempelai. Dan kali ini, aku akan menjelaskan sekilas mengenai rangkaian prosesi pernikahan adat Bali di daerah kediamanku, yaitu Puri Oka Marga, Tabanan. Prosesi pernikahan diawali dengan mencari hari baik setelah sebelumnya calon mempelai pria mendapatkan izin atau restu dari orang tua calon mempelai wanita untuk menikahi putri mereka. Setelah penentuan hari baik, prosesi selanjutnya yaitu memadik atau ngidih yang merupakan upacara di mana calon mempelai pria bersama keluarganya datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa berbagai upakara atau sesajen Bali dengan tujuan meminang. Prosesi ini, wali dari calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita akan melakukan tanya jawab perihal tujuan kedatangan keluarga calon mempelai pria, sampai akhirnya calon mempelai wanita dipersilahkan untuk keluar menuju tempat acara memadik berlangsung. Pas benar nih. Nah, sekarang Tuh Haji bertanya sarang belum menafi katanya apa benar ini memang sudah memang saling cinta, memang sudah memadu janji akan hidup bersama sehidup semati. Dan setelah kedua calon mempelai mengatakan bahwa mereka memang setuju dan benar-benar ingin menikah, acara dilanjutkan dengan pemberian nasihat dari setiap keluarga, wali maupun kerabat dekat kepada kedua calon mempelai. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pertukaran cincin atau barang lainnya sebagai simbol bahwa mereka sudah resmi meminang dan dipinang. Sehari sebelum acara puncak, atau bisa dibilang sehari sebelum calon mempelai pria datang untuk menjemput calon mempelai wanita akan melakukan prosesi ngekep atau mirip dengan acara siraman pada adat Jawa sebagai persiapan untuk menyambut hari pernikahan dan memperbanyak doa agar mendapatkan kebahagiaan dan anugerah. Dalam prosesi ini, calon mempelai wanita tidak diizinkan untuk keluar balai pengekep atau bangunan khusus yang digunakan untuk upacara ngekep sampai keesokan harinya. Dan tibalah pada hari di mana mempelai pria datang untuk menjemput mempelai wanita. Sebelum mempelai wanita keluar dari balai pengekep, ia sudah diselimuti kain kuning dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kain kuning yang membungkus mempelai wanita ini diibaratkan bahwa mempelai wanita sudah siap mengubur masa lajangnya untuk menyongsong kehidupan baru. Marekaning ada sari barulah masuk pada prosesi mungkah lawang atau buka pintu yang mirip dengan upacara buka pintu pada adat Sunda. Pintu kamar tempat mempelai wanita akan diketok sebanyak 3 kali oleh wali mempelai pria yang diiringi dengan tembang yang saling berbalasan yang dinyanyikan oleh utusan mempelai pria dan utusan mempelai wanita. Sampai akhirnya mempelai pria mendengar bahwa ia sudah diizinkan untuk membuka pintu. Siaga adinya ngerer sebuat sepengerau beli nanti. ketok nak pintun tiang beli. Om Nam Siwa Buddhis. Beli bagus. Setelah mempelai
wanita keluar kamar atau balai pengekep, ia akan digendong menuju tandu oleh mempelai pria untuk diajak ke kediaman keluarga mempelai pria. Tapi karena di video ini mempelai pria dan mempelai wanita masih dalam satu garis keturunan dan juga satu pemerajaan atau satu pura keluarga, maka kain kuning yang menutupi mempelai wanita langsung dibuka begitu keluar dari balai pengekep oleh calon ayah mertua beserta penglingsir puri atau pimpinan puri. Dan biasanya akan ditukar dengan uang kepeng satakan atau mata uang pada zaman dulu senilai 200 kepeng. Tapi di zaman modern ini, uang kepeng biasanya diganti dengan perhiasan atau barang bernilai lainnya. Dan dilanjutkan dengan upacara Mesegah Agung yang bertujuan untuk menyambut kedua mempelai, khususnya mempelai wanita. Pada prosesi mekala-kalan atau medengen-dengen yang dipandu oleh pendeta Hindu. Makna dari upacara ini adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian baik penyucian jasmani maupun rohani untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Dan prosesi yang terakhir yaitu Mewidi-widana atau bisa dibilang bahwa ini adalah puncak atau prosesi tertinggi dalam pernikahan adat Bali yang berlangsung di dalam pura keluarga pihak pria untuk bersyukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa atas segala restunya. Dan gak jarang juga acara pertukaran cincin dilakukan pada prosesi ini, yang bertujuan agar cincin ini dipasupati atau dimantrai oleh pendeta. Ini adalah ritual pemakaman umat Hindu Bali atau lebih dikenal ngaben. Diiringi doa, jenazah pun dimandikan dan proses ini dilakukan secara terbuka sehingga memungkinkan para saudara, kerabat, ataupun warga untuk melihat jenazah terakhir kalinya dan memberikan penghormatan terakhir. Proses pemandian jenazah ini dilakukan supaya jenazah bisa kembali lagi kepada Sang Pencipta dalam keadaan suci dan juga supaya bisa terakhir kembali dalam kondisi baik nantinya. Masyarakat di sini saling membantu dan gotong royong di segala acara maupun ritual. Setelah proses pemandian selesai, jenazah pun dikembalikan ke peti jenazah sementara dan ritual pun tetap berjalan. Begitu juga dengan bacaan doa, serta para keluarga besar pun mencari hari baik untuk proses kremasi nantinya. Proses ini bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Kalau ini apa? Lembunya? Ya, ini lembunya. Di hari puncak ini akan ada ritual iringan lembu dan juga bade. Nantinya lembu dan bade ini diarak oleh warga sekitar ke tempat kremasi berlangsung. Lembu dan bade ini terbuat dari material yang mudah terbakar seperti bambu atau kayu dan dihias sedemikian rupa untuk nantinya dibakar bersama jenazah. Acara ngaben seperti ini cukuplah memakan biaya.
Biasanya bisa menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tapi ini semua tergantung kemampuan finansial keluarga ataupun tingkat sosial dari sang almarhum. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Sesampai di tempat kremasi, pemangku pun membacakan doa untuk pelepasan jenazah. Banyak juga sesajen yang disiapkan untuk keperluan ritual ini. Setelah itu, lembu pun dipotong bagian atasnya dan ditata dengan barang-barang serta sesajen untuk almarhum yang meninggal. Setelah itu, jenazah yang berada di bade pun dipindahkan ke lembu. Setelah 1 jam berlalu, jenazah pun sudah dikremasikan dan saatnya untuk para sanak saudara mengambil sisa-sisa tulang dan abu almarhum. Setelah itu, abu jenazah pun dibawa ke pantai, didoakan lagi, dan abu jenazah pun dilepaskan di pantai untuk kembali lagi ke alam semesta. Kali ini, kami akan membahas pembagian zonasi dalam rumah adat Bali. Zonasi dalam rumah adat Bali terbagi menjadi 9 bagian, yang dinamakan Sanga Mandala. Sanga Mandala lahir dari 9 manifestasi Tuhan dalam menjaga keseimbangan alam menuju kehidupan harmonis yang disebut Dewata Nawa Sanga. Sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai fungsi dari bangunan-bangunan yang ada di dalam kompleks rumah adat Bali. Angkul-angkul berfungsi sebagai gerbang masuk. Aling-aling berfungsi membatasi pandangan dari luar untuk memberi privasi penghuni rumah. Baledau atau baleloji. Bangunan ini difungsikan untuk menerima tamu dan tempat tidur anak. Balai Meten. Bangunan ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian kiri sebagai tempat tidur kepala keluarga, dan untuk bagian kanannya berfungsi sebagai tempat rumah suci. Balai Dangin atau Balai Gede. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat upacara dan atau tempat tidur. Balai Delot. Bangunan ini berfungsi sebagai ruang tamu dan tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan adat. Lumbung sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Dapur atau pawon berfungsi sebagai bangunan yang digunakan untuk memasak. Yang terakhir, ada Merajan. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat ibadah. Beberapa rekomendasi makanan khas Bali yang wajib untuk kamu coba. 1. Sate lilit. Sate lilit merupakan makanan khas Bali yang cukup unik. Bahan utama sate lilit biasanya menggunakan daging tenggiri dan daging ayam. 2. Nasi campur.
Seperti namanya, makanan khas Bali ini merupakan nasi dengan campuran beberapa makanan lain seperti urap sayur, ayam suwir, telur pindang, dan kelapa parut. Yang khas dari nasi campur ini adalah adanya kuah kaldu. Perpaduan nasi dengan lauk yang gurih ditambah kuah kaldu kental yang segar dan pedas memang sangat nikmat. Nasi jinggo. Nasi ini sama halnya dengan nasi rames yang menggunakan banyak menu tambahan sebagai campurannya. Yang unik dan khas dari nasi jinggo adalah dalam penyajiannya yang dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Hal ini membuat nasi jinggo memiliki aroma tersendiri. 4. Ayam betutu. Ciri khas dari ayam betutu adalah rempah dan bumbu yang digunakan cukup banyak. Hal ini membuat ayam betutu menjadi sangat kaya rasa dan bumbunya meresap sampai ke dalam daging ayamnya. 5. Serombotan. Makanan ini menggunakan sayuran sebagai bahan utamanya. Sayur yang biasanya digunakan adalah toge, kacang panjang, kangkung, dan pare. Bumbu yang digunakan dalam membuat makanan ini adalah bumbu berupa cabai merah, bawang putih, dan bawang merah. Serombotan biasanya disajikan bersamaan dengan parutan kelapa yang disangrai, sehingga memiliki aroma gurih yang khas. Inilah 7 senjata tradisional Bali. Keris Ki Baru Gajah. Keris Ki Baru Gajah adalah senjata tradisional Bali yang merupakan keris pemberian dari Dangyang Dwi Jendra. Ini dipercaya sebagai keris yang membawa kemakmuran bagi masyarakat Bali. Oleh sebab itu, setiap bulan Juni atau kalender Masehi atau hari ke-210 kalender penanggalan Bali dilaksanakan tradisi ngelisah. Tradisi ngelisah adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun untuk memberikan pembersihan keris, yaitu dengan mengoleskan minyak kelapa ke setiap bilah keris. Keris Tayuhan. Keris Tayuhan adalah senjata tradisional Bali yang memiliki tuah atau pamor pada zaman dahulu. Tuah atau pamor tersebut diperoleh karena pada masanya, keris tersebut mampu membawa kemenangan atas sebuah perang atau pertempuran. Penampad. Penampad adalah senjata tradisional Bali yang memiliki berbagai manfaat sesuai kebutuhan. Misalnya memotong bambu, memotong rumput, dan sebagainya. Dengan bentuknya yang simpel, ternyata senjata ini punya segudang manfaat. Jika kamu perhatikan bentuknya memang tidak jauh berbeda seperti pisau. Yang membedakan yaitu panjang mata penampad yang berukuran lebih panjang jika dibandingkan pisau modern. Trisula Bali. Trisula adalah senjata tradisional Bali yang memiliki 3 ujung mata tombak. Trisula sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tri yang berarti 3 dan sula yang berarti tombak. Kegunaan senjata tradisional Bali yang satu ini yaitu untuk menikam dan melukai musuh ketika terjadi pertempuran jarak dekat. Kelebihan senjata ini yaitu ketajamannya yang tidak perlu diragukan lagi. Masing-masing dari mata tombak yang ada tentu akan menambah luka pada tubuh korban. Wadung. Wedung adalah senjata tradisional Bali yang pada zaman dahulu merupakan perlambangan dan kesiapan melakukan pengabdian seorang bawahan pada atasannya. Itu berarti bahwa jika seorang bawahan telah mengangkat wedungnya, hal tersebut bisa dianggap sebagai sumpah setia pada atasan hingga akhir hayatnya. Pisau tiuk Bali. Kegunaan senjata tradisional yang unik ini yaitu untuk memasak, memotong daging, serta mengolah bahan makanan lain. Jadi meskipun bernilai seni, benda sekecil ini pun tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari loh. Unik bukan? Kandik. Kandik adalah senjata tradisional Bali yang digunakan sebagai alat ketika melakukan pekerjaan seperti menebang pohon, memotong kayu, maupun pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar lainnya. Dikarenakan ukurannya yang tergolong besar dan berat, menyebabkan tidak semua orang bisa menggunakan senjata kandik ini dengan baik. Meskipun begitu, kandik ini tetap bermanfaat bagi industri dan kehidupan masyarakat di Bali loh.
agung adalah pakaian tradisional yang biasanya dipakai saat acara penting seperti upacara pernikahan atau upacara potong gigi. Payas agung ini memiliki kesan yang mewah, sakral, dan penuh keagungan dengan perpaduan warna emas, merah, dan putih. 2. Payas madya. Payas madya lebih terkesan santai dalam pemakaiannya. Bisa dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Kata madya memiliki arti menengah atau bagian tengah. Berbeda dengan payas agung, payas madya ini tidak terlalu banyak aksesoris ataupun pernak-pernik yang dipakai. Untuk pria sendiri, biasanya memakai kaos atau kemeja putih sebagai atasan. Untuk wanita, biasanya menggunakan selendang dan kamen sebagai bawahan. Payas madya dapat dikenakan untuk kegiatan sehari-hari, ritual keagamaan, pesta adat, dan penyambutan. 3. Payas alit. Payas alit adalah pakaian adat Bali yang dikenakan sehari-hari, yaitu kebaya, selendang, dan kamen sebagai bawahan untuk wanita. 4. Sabuk prada. Seperti pakaian adat lainnya, sabuk prada memiliki makna tersendiri. Sabuk prada yang biasa digunakan oleh wanita memiliki makna untuk melindungi tubuh wanita, terutama rahim yang merupakan anugerah dari Tuhan. Sehingga pemakaian sabuk prada ini pun diletakkan pada bagian perut. 5. Udeng. Udeng merupakan salah satu pakaian adat Bali yang biasa digunakan sebagai penutup kepala bagi pria. Udeng biasanya digunakan dalam beragam acara keagamaan oleh pria dewasa dan juga anak-anak di Bali. Udeng atau pengikat kepala ini memiliki makna untuk memutus pikiran dan merepresentasikan pikiran yang lurus ke atas sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Rosita. Don't worry, my happy. I like you. You're very beautiful. One of the best king, number one of the world. I kiss you now. Come on, darling, come on. Come on. Yeah.